Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul melepaskan hak. Kita mau belajar sama-sama dari kehidupan Ishak yang kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Saya sedikit menceritakan bagaimana kehidupan Ishak dalam ayat ini. Ayat ini diberi perikop Ishak di tanah negeri orang Filistin. Karena kelaparan yang terjadi di negeri-negerinya, maka Ishak memutuskan untuk tinggal di tanah orang Filistin. Ishak tinggal sebagai orang asing di sana. Dan janji Allah yang pernah diberikan kepada ayahnya Abraham dinyatakan kembali dalam kehidupan Ishak. Ishak bekerja keras sebagai pendatang, sebagai orang asing. Dan kita baca, kita tahu bahwa Ishak diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan dia menjadi sangat kaya. Hal itulah yang kemudian membuat orang-orang Filistin cemburu kepada Ishak. Selanjutnya kita baca di dalam Kejadian 26 pasal yang ke-15 dan ke-17. Demikian firman Tuhan dikatakan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang baru saja kita baca, karena kekayaan yang dimiliki oleh Ishak, karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan Ishak, bangsa Filistin cemburu kepada Ishak, sehingga sumur yang menjadi sumber kehidupan Ishak dan seluruh ternak-ternaknya ditutup oleh orang-orang Filistin. Bahkan bukan sampai di situ saja, Raja Abimelek pun meminta Ishak untuk meninggalkan tanahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan saat Ishak tinggal di tanah Filistin sebagai pendatang, sebagai orang asing, Ishak telah berusaha sedemikian keras. Ishak telah menghadapi setiap tantangan, bahkan kesulitan di tanah yang baru tersebut. Hingga akhirnya karena kegigihan dan janji berkat serta pemeliharaan Tuhan, Ishak diberkati dengan sangat melimpah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak alasan untuk Ishak mempertahankan tanahnya. Banyak alasan untuk dia mempertahankan setiap sumur yang dimilikinya, karena sumur itu digali di zaman ayahnya. Dan juga ada alasan untuk dia bisa meragukan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan seluruh negeri itu kepada keturunan Ishak. Tapi kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Ishak mengambil respon yang luar biasa. Dia tidak melawan, dia tidak mempertahankan haknya. Bahkan dia lebih memilih untuk mentaati apa yang diminta oleh Raja Abimelek. Dia pergi ke lembah Gerar dan tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat Ishak tinggal di tempat yang baru, dia menggali sumur yang baru, maka berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Ishak. Itulah janji pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang yang tidak mempertahankan keinginannya, tetapi percaya akan janji-janji Tuhan. Ishak tidak mempertahankan haknya, Ishak tidak membela haknya, tapi dia tetap percaya, dia memegang janji pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya dan berpegang pada janji pemeliharaan Tuhan, maka di balik kesulitan yang kita hadapi, kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang lain
akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.